dinding tembok rumahmu tinggi. Zaman dulu atapnya gedek dari bambu, kedengaran orang lapar. Lapar, lapar. Zaman sekarang senyap, hening, sepi. Datang orang miskin minta makan. Tolong makan pak. Yang datang bukan kamu keluar, anjingmu siap menggonggong. Kau katakan kau penghuni surga, bolak-balik kau ke Makkah menangis di pintu Ka'bah, sementara anak yatim tidak bisa bayar uang sekolah. Menangis bermunajat engkau di pintu Ka'bah, sementara fakir miskin tidak makan. La yabitu syab'anan. Tidak ada orang beriman kalau memang ada iman dalamnya yang bisa yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'an, tetangganya kelaparan, bukan orang beriman. Khutbah yang paling singkat, yang paling pendek yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata beliau? Lebih baik satu suapan yang memenuhi perut fakir miskin dan anak yatim daripada kau membangun 1000 menara masjid. Tapi yang bangun masjid tetap jangan berhenti. Hanya saja anak yatim, fakir miskin, tetangga kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sudah makan? Oh, belum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Sayyidi Al-Habib Hakim, para pengurus masjid apa ya? Jakarta Garden City, seluruh jamaah yang berhadir, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, anak-anakku sekalian, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan sebelumnya Nabi sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita sudah sampai atau belum? Sudah sampai ke bulan Ramadan. Maka tinggal lagi mengisi Ramadan. Bahkan sudah berlalu 11 malam. Malam ini kita sudah masuk malam yang ke 12 Ramadan. Berarti tinggal belasan lagi, 18 malam lagi yang tersisa untuk kita. Mudah-mudahan
malam yang akan datang ini bernilai ibadah lebih berkualitas lagi insya Allah. Bisa kita menangis air mata darah untuk ngulang lagi malam pertama Ramadan? Yang lalu sudah berlalu. Yang tinggal tarawihnya, yang tinggal witirnya, yang ketinggalan baca Qur'annya, yang tinggal tahajudnya, yang tinggal puasanya. Mudah-mudahan diberi Allah kesempatan untuk menggantinya di masa akan datang. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Puasa tidak bisa ditebus dengan haji dan umrah. Puasa tidak bisa dibayar dengan fidyah, kecuali yang sakit akut dan tua renta. Kalau masih muda, masih sehat, mesti diganti di bulan Syawal. Ada yang jamin bisa hidup sampai bulan Syawal? Baju sudah dibeli, motor sudah dibeli, THR nyaris turun. Tapi ada yang lebih cepat dari itu semua. Siapa yang lebih cepat daripada THR, lebih cepat daripada niat? Malaikal maut. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat badan, keberkahan dunia akhirat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Saya tadi dari jauh sudah kelihatan kubahnya, Masya Allah Ustaz. Itu Masjid Jakarta Garden City, tempat kita acara. Masya Allah, kubahnya begitu sampai rupanya di luar. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kata Habib Hakim, Ustadz, ini belum pernah dilewati orang. Itu yang mencemaskan saya tadi. Kenapa acara kita ini tidak dibuat di dalam masjid? Karena tidak muat masjidnya. Sementara tanah kosong masih banyak. Panjang umur, sehat badan, masjid kita semakin besar. Tidak hanya sekedar masjid kita yang besar, tapi akan tumbuh masjid-masjid lagi di daerah tempat lain insya Allah. Ini mendirikan masjid ini bukan tanpa perjuangan, berdarah-darah. Walaupun tidak ada yang terluka. Lukanya luka di hati, luka di pikiran. Mudah-mudahan yang mewakafkan, yang membangun, yang bekerja keras, kalau dia masih hidup diberkahi Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Sehingga kita malam ini bisa ngaji, kita tinggal menikmati saja. Mereka yang ngurus, mereka yang bertegang urat leher, mereka yang berdebat, sampai akhirnya masjid tegak berdiri. Sekarang kita tinggal isi dengan ibadah-ibadah. Siap memakmurkan masjid? Masya Allah, ramai sekali. Ya Ramadan memang di mana-mana ramai Pak Ustaz. Tadi saya kaget, dari depan pintu sudah banyak sekali. Saya heran, ini ramai sekali jamaah. Rupanya jualan buka puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masjid ini kita dilatih 30 malam supaya kita memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Allah bisa karena biasa. Dibiasakan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, tadarus berjamaah, subuh berjamaah, malam iktikaf berjamaah.
maka insya Allah di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, masjid kita nanti akan terus ramai dengan sholat jamaah insya Allah. Amin. Kalau mau melihat kualitas Ramadan, bukan pada malam-malam Ramadannya, tapi lihat nanti 2 hari di bulan Syawal. Apa yang terjadi? Masjid tinggal pemain inti, pemain naturalisasi kembali ke klub asli, pemain cadangan terbang melayang, kecuali di Masjid Jakarta Garden City. Tapi nggak tahu juga ya, kita lihat. Mudah-mudahan semua kita istiqomah insya Allah. Kalaupun ada berita sampai ke saya gambar foto masjid kita kurang jamaahnya, itu bukan karena tidak berjamaah, tapi karena pulang kampung. Cuma heran, pulang kampungnya kok sampai 6 bulan. Nanti kalau memang berkurang, tolong buatkan besar gambar seperti ini. Bisa kan panitia buat seperti ini besar kan? Nah, tulis saja di atas, mencari orang hilang. Masjid sudah kehilangan jamaah. Bagi yang menemukan, tolong bawa ke masjid lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik manusia itu tidak dengan kekerasan. Kalau Allah itu mau menunjukkan Al-Aziz Maha Kuasa, kalau Allah itu mau menunjukkan Al-Jabbar Maha Berkuasa, maka dia tinggal pakai kekuasaannya. Yang enggak ke masjid, mati. Bisa atau enggak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Enggak ke masjid, mati. Enggak puasa, mati. Habis manusia. 2 kemungkinan. Yang pertama, habis mati semua. Yang kedua, masjid akan ramai karena takut. Allah tidak ingin kita menjadi orang yang ketakutan. Allah ingin kita menjadi orang yang penuh kesadaran. Sadar diri sendiri. Pernah ngelihat surga? Pernah ngelihat neraka? Pernah ngelihat malaikat? Pernah ngelihat Allah? Tapi kenapa malam Ramadan manusianya bisa ini manusia semua ini kan? Kenapa manusianya bisa ramai melebihi tenda sampai keluar membludak? Ini karena keyakinan tentang yang tidak nampak. Surga tidak nampak, neraka tidak nampak, malaikat tidak nampak, Allah tidak nampak, pahala tidak nampak, azab kubur tidak kelihatan. Tapi orang yakin dan percaya, itu disebut dengan iman. Inilah yang kita bawa. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari pinggir jalan, anak-anak kecil berlomba-lomba. Saya kalau sudah ngelihat anak kecil lomba-lomba mau bersalaman, 3 kesedihan saya. Pertama, sedih, dia masih anak, masih lembut tulangnya, bertarung dengan bapak-bapak untuk mengulurkan tangan. Yang kedua, saya sedang melihat saya 30 tahun yang lalu. Saya tidak melihat anak kecil itu sekarang. Saya sedang melihat ini aku waktu kecil dulu. Saya paling suka dulu berebut-rebut kalau datang ulama, datang ustadz, datang habaib, berebut suka. Saya sedang melihat diri saya. Yang ketiga adalah saya sedang melihat masa depan. Saya kalau melihat anak-anak kecil ini masa depan. Kalau melihat yang bapak-bapak masa lalu. Mohon maaf, jangan tersinggung. Anak-anak kecil yang malam ini hadir, yang menjerit berebut, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Malam ini bapak ibu membawa anak kecil. Mereka inilah nanti yang akan tetap memakmurkan masjid ini. Makanya saya semangat. Ini tausiah saya yang kelima ini malam ini. Tadi sampai dari Pekanbaru jam 7, khutbah di Az-Zikra. Langsung haul Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Langsung kemana tadi? Hah? Langsung dengan Ustadz Salim Afillah. Lalu kemudian langsung OSB di BSD. Nah, ini malam nih yang kelima.
Saya menduga ini karena tausiah yang kelima dari pagi saya di Pekanbaru Riau. Saya pikir malam ini udah nggak kuat lagi nih takbir akbar. Saya mau suara yang lemah lembut aja. Marilah kita banyak-banyak mengisi ibadah. Kita sudah mau mati. Tapi karena melihat anak-anak muda nih, saya menjadi semangat kembali. Allahu Akbar. Nih, semua berawal dari masjid. Walaupun dia nanti jadi polisi, dia polisi yang memakmurkan masjid. Allahu Akbar. Nih, di antara anak-anak adik-adik ini akan ada yang jadi Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolri, insyaallah. Selama ini masjid kosong, nggak ada yang datang. Tapi begitu dia jadi Kapolda, penuh masjid. Kenapa? Dia yang azan. Hayya 'alas shalah. Kapolres semua menjawab, siap. Begitu kalau orang punya kekuasaan memakmurkan masjid. Silakan dia jadi direktur rumah sakit, jadi dokter spesialis. Maka semua dokter, bidan, perawat spesialis takut kepada Allah, membayar zakat. Dia akan menjadi pemimpin masa depan. Sementara kita akan mati, pensiun, berhenti, lelah, tua, sakit, masuk ke lubang tanah, dan kita akan menjadi santapan. Sadar. Yang cantik, yang ganteng, yang gagah perkasa, yang kumis melintang, yang tegap berotot, semua akan berakhir dengan tua, kaki menjadi 3 dan 4, dan akhirnya kita pun akan orang kaya. Jangan kuat-kuat, mentang-mentang sakit hati sama orang kaya. Penguasa, jangan kuat-kuat. Nanti sakit hati penguasa, nggak cair dana untuk masjid. Kita bukan marah, kita hanya mengingatkan watawasau bil haq watawasau. Yang kaya, yang berkuasa, yang hebat, kalau mati jenazahnya dibawa ke mana? Ada ke restoran, dibawa ke masjid. Yang nggak pernah ke masjid, yang mengejek masjid, yang melecehkan masjid, yang nggak tahu menau dengan masjid, tapi kalau mati jenazahnya tetap dibawa ke masjid. Cuman bedanya ketika orang sholat dia di emperan. Pernah ngeliat jenazah ikut sholat? Pernah. Zombie. Jenazah tetap di luar. Selesai sholat asar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Barulah imam membalik badan dan berkata, tolong jenazahnya masukkan ke dalam. Yang dulu tidak mau melangkahkan kaki, yang dulu sombong tidak mau melihat masjid, yang dulu angkuh dengan hartanya, dengan kuasanya, dengan statusnya, pada akhirnya engkau hanyalah setumpuk daging yang berada di emperan masjid, dan cacing-cacing di kuburmu sudah memanggil, hai brownies. Yang saya omongin ini betul apa betul? Yang nggak percaya lihat aja nanti. Saudaraku, saya bukan mau mengejek, mengolok. Saya hanya ingin mengingatkan supaya kita semua sadar diri. Ramadan bulan perenungan, Ramadan tempat kita berpikir. Afala ta'qilun? Mengapa tidak berpikir? Mengapa tidak berakal? Mengapa tidak merenung? Afala tatadzakkarun? Mengapa kamu tidak ingat? Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita menjadi orang yang ingat kita datang dari mana, kita sedang berada di mana, dan kita akan kemana. Kita akan kembali menghadap Allah. Kok menghadap RW? Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita ke masjid selama sebulan, melihat wajahnya, kenal orangnya, bertatap muka, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Setelah kita berkenalan, bertatap muka, bersahabat, maka setelah Ramadan kita mulai melanjutkan kerjasama. Setuju? Judulnya mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Nah, apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Kita sudah merasakan lapar kan? Di beberapa tempat biasanya tausiah dulu baru makan. Beda sama masjid Jakarta Garden City. Ustadznya dikasih makan dulu. Duriannya 2 biji, bawor 1. Nggak usah lah aku ceritakan ya, nggak usah. Di restoran Sultan 99. Oh iya, kalau 88 Densus. Masya Allah. Kalau 77 itu lahir saya. Nah, jadi Ustaz lahir 77? Iya. Sekarang 2024? Iya. Berarti udah 47. Kok seperti 27? Aduh. Nah, sampai mana tuh? Saya lupa kalau udah cerita umur. Setelah kita sholat, kenal dengan baik, mulai kita jalin kerjasama. Apa yang bisa kita lakukan ke depan? Betul? Karena sulit kita untuk kerjasama kalau kita nggak sama-sama di masjid, nggak sama-sama satu pikiran. Nah, ke depan apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan ke depan adalah bagaimana supaya kita selamat dari jangan disebut pendusta agama. Ara'aital-ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Bukan yang ngejek-ngejek agama. Yang ngejek-ngejek agama itu bukan pendusta agama, itu kafir, munafik, murtad. Jangan mengejek agama. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil. Tuh pendusta agama, tidak peduli dengan anak yatim, membiarkan orang miskin. Kami nggak ada lagi anak yatim, Pak Ustadz. Kami nggak ada lagi orang miskin. Bukan nggak ada, nggak tahu. Ada sebetulnya, cuman kamu nggak tahu karena nggak pernah bermasyarakat. Pakai mobil, kaca mobilmu hitam, nggak pernah tahu mana yang putih, mana yang hitam. Dinding tembok rumahmu tinggi. Zaman dulu atapnya gedek dari bambu, kedengaran orang lapar. Zaman sekarang senyap, hening, sepi. Datang orang miskin minta makan. Tolong makan, Pak. Yang datang bukan kamu keluar, anjingmu siap menggonggong. Kau katakan kau penghuni surga, bolak-balik kau ke Makkah menangis di pintu Ka'bah, sementara anak yatim tidak bisa bayar uang sekolah. Menangis bermunajat engkau di pintu Ka'bah, sementara fakir miskin tidak makan. La yabitu syab'anan. Tidak ada orang beriman kalau memang ada iman dalamnya yang bisa yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'an, tetangganya kelaparan, bukan orang beriman. Khutbah yang paling singkat, yang paling pendek yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata beliau? Lebih baik satu suapan yang memenuhi perut fakir miskin dan anak yatim daripada kau membangun 1000 menara masjid. Tapi yang bangun masjid tetap jangan berhenti.
Hanya saja anak yatim, fakir miskin, tetangga kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Siapa tetangga kita? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Di kota-kota besar Jabodetabek bukan cuma 40 ke depan, ke belakang, ke kanan, kiri, 40 ke atas, 40 ke bawah. Kau akan diminta tanggung jawab. Makanya sering-sering silaturahim. Bayar zakat fitrah kan nggak perlu ketemu orang miskin, cukup dengan transfer, cukup dengan gesek kartu, cukup dengan kirim. Kalau cerita sah nggak sah, sah. Tapi kalau cerita melembutkan hati, mana mungkin hati lembut dengan gesek kartu? Kalau hati lembut dengan gesek kartu, kau beli aja 100 kartu gesek-gesek kan. Bagaimana cara melembutkan hati, melunakkan hati? At'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Selesai Ramadan, merasakan lapar, jam 1 siang, apa yang terasa? Memang orang kalau lagi lapar memang nggak bunyi, memang diam. Jam 1 siang, jam 2 siang, lapar, melihat jembatan seperti roti di atas teh tarik. Lapar, pulang ke rumah, ngelihat mobil parkir warna merah seperti semangka yang siap untuk dijus. Tapi begitu datang azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati di bulan Ramadan ini mendengar azan, karena semua azan mirip seperti azan maghrib. Pastikan dulu, tanya dulu, ini azan apa? Begitu azan maghrib berkumandang, masuk 3 butir kurma, masuk 3 teguk air. Mana hawa nafsu yang siang tadi? Papa mau makan ini, papa mau makan ini, papa mau makan ini. Mana hawa nafsu siang tadi? Siang tadi tenda ini pun mau dikunyah merah. Tapi begitu azan berkumandang, hilang hawa nafsu. Itulah dia manusia yang ditelan oleh hawa nafsu. Kurang, sampai akhirnya mulutnya disumbat batu nisan. Sampai akhirnya mati. Setelah mulut disumbat batu nisan, barulah dia ngomong. Kalau bahasa kampung kami, enough. Apa yang mau kita cari manusia ini? Manusia yang paling bahagia adalah man as'adan nas, man as'adun nas. Siapa manusia yang paling bahagia? As'adun nas, man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Itulah orang paling bahagia. Orang paling bahagia bukan mobilnya besar, orang paling bahagia bukan rumahnya besar, orang paling bahagia bukan bininya besar. Orang paling bahagia adalah orang yang bisa membagi kebahagiaan pada orang lain. Kalau jam 6:05 mulutmu bisa isi nasi, kalau batang leher tenggorokanmu bisa diisi kue, maka di jam yang sama tetangga, kawan, sahabat, anak yatim makan yang sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak lagi kau pandang dia rakyat jelata, miskin papa, bukan siapa-siapa, bukan penguasa, bukan orang kaya, tapi dia bisa berbuka bersama. Disitulah letak kualitas manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa membahagiakan orang lain. Makanya kalau mau bagi makanan itu jam 5:30, jam 6:15, supaya kita bisa makan bersama-sama. Jangan pulang taraweh daripada basi, pergi antar sana, daripada basi kasih sana, kasih rumah anak yatim, fakir miskin. Mereka makan jam 11 malam, santannya sudah asam. Asam mak, makan aja nak, sedekah orang. Dia makan jam 11, mati jam 12.
Kau bangga dengan tarawihmu, kau bangga dengan witirmu, kau bangga dengan zikirmu, kau bangga dengan hatam Qur'anmu. Kau sudah membunuh perasaanmu. Kau adalah manusia yang tidak punya perasaan. Yang Ustaz maksud kau ini siapa? Enggak ada di sini. Ini orang baik-baik. Yang saya ceritakan ini orangnya di planet Mars. Tetangganya di Neptunus, Pluto, Merkurius. Kalau yang di sini ini penghuni surga semua. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Saudara, saya nggak tahu juga lah ya. Ini di samping ini bangunan apa? Tembok. Masya Allah, tabarakallah. Hah? SMA, sekolah. Masya Allah, sekolah dekat masjid, bagus. Kenapa sekolah dekat masjid bagus? Berarti waktu zuhur guru tinggal membawa muridnya sholat berjamaah. Punya masjid sendiri, alhamdulillah. Masyarakat yang ada di sekitar, jalan lalu lalang, lalu lintas, kota besar, metropolitan, ini yang membangun masjid, yang mewakafkan tanah, yang memberikan semen. Inilah orang paling beruntung, karena masjid ini tidak akan sepi sampai hari kiamat. Orang mampir terus, jangankan waktu zuhur jam 9 pagi pun orang mampir. Kenapa? Numpang pipis. Saudara yang dimuliakan Allah. Loh, apa untungnya buat kami kalau orang cuma numpang kencing, Pak Ustadz? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit selain dari nahan kencing. Betul nggak Pak? Ketahuan sering nahan kencing. Maka begitu orang nahan kencing, nampak masjid dengan pom bensin, alhamdulillah, saking bahagianya langsung keluar. Maka yang punya pom bensin itu luar biasa, duitnya dapat, akhiratnya pun dapat, karena ada masjid, ada toilet. Begitu juga dengan masjid-masjid kita. Kalau di masjid kita ada toiletnya 10, jangan kunci semua, buka satu. Ini masjid toilet 10, kunci semua. Orang berserak-serak di luar pintu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini yang saya sampaikan ini adalah keluhan dari yang pernah bocor pempesnya di situ. Ini sudah saya sampaikan ke masyarakat supaya apa? Bertoleransi, saling tolong menolong. Adapun tetangga kita, jiran kita, kawan kita, sahabat kita yang berbeda agama, berbeda akidah, berbeda keyakinan, jangan ajarkan orang Indonesia tentang toleransi. Kita ini negeri yang paling bertoleransi di dunia, betul? Jangan ajarkan Indonesia tentang toleransi. Seolah-olah Islam ini baru aja sampai ke Indonesia. Indonesia inilah orang yang paling bertoleransi di dunia. Jangan gurui kita tentang itu. Kita tidak pernah urus agama kawan, tetangga, jiran kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Di Ramadan ini 30 malam dibaca. Saat kapan? Witir. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga kulhu. Apa maknanya? Walaupun kau sudah tarawih, walaupun kau sudah witir, walaupun kau sudah ahli masjid, tapi masalah agama, lakum dinukum, itu urusan kamu, bukan urusan kami. Urusan kami adalah menebarkan kedamaian, kesucian, kebersihan. Ada orang Islam masuk masjid bawa sepatu? Enggak ada, sepatunya tinggal. Masuk Ustadz Somad ke masjid bawa sepatu. Mentang-mentang dia Ustadz, mentang-mentang dimuliakan, mentang-mentang al-mukarram. Apakah pengurus semuanya diam? Mulai pengurus berbisik. Islam tidak membenarkan orang melanggar aturan-aturan. Walau ustadz, walau kiai, walau siapapun, dia tetaplah manusia yang mungkin saja silap dan salah. Siapa yang membetulkan? Sesama kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr.
Sebelum sholat, suci dulu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, fagsilu wujuhakum, cuci muka. Kelihatannya cuman mencuci muka, zahirnya mencuci muka, tapi batinnya membersihkan mata yang melihat haram, membersihkan hidung mencium yang haram, membersihkan mulut memakan yang haram, membersihkan lidah bicara yang haram. Wa aydiyakum ilal marafiq, nampaknya zahirnya menyiram tangan, membersihkan tangan dari memegang yang haram, membersihkan tangan dari tanda tangan yang haram. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu. Nampaknya zahirnya hanya sekedar mengusapkan air ke kepala, tapi batinnya membersihkan isi kepala, karena semua pikiran otak berpikir bekerja. Kalau ada orang yang korupsi, ada orang makan haram, ada orang yang berzina, yang nakal itu pertama adalah otak kepalanya. Nasihatin kazibatin khati'ah, nasihatin ubun-ubun kepala, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang berdosakan tangannya, yang bohongkan lidahnya, yang berdosakan kemaluannya. Lidah diperintahkan otak, mata diperintah oleh otak, kemaluan diperintah oleh otak. Coba kalau otaknya error, senapannya nggak bekerja. Ini yang saya omongin betul apa enggak? Yang ketawa anak-anak macam paham aja. Makanya ini otak mesti dijaga, mesti dipelihara, mesti dibawa berzikir mengingat Allah. Diusap kepala ini 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah lagi sunat, doa, tahajud, witir, tarawih, qabliyah, ba'diyah. Begitulah supaya kepala ini bersih, 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 bersih. Tapi memang kalau tangan bisa diistirahatkan, istirahat di tempat. Mulut bisa diistirahatkan, tapi kepala nggak bisa diistirahatkan. Kepala terus ngomong, ngomong terus. Makanya kepala ini kadang letih dia, saking letihnya error. Kapan kita beristirahat? Kita beristirahat ketika kita sedang membaca Quran. Membaca Quran itu kepala beristirahat, karena kita fokus dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelah dibaca 1 juz, tutup Quran, mulai kacau lagi dia ngelihat ke depan. Aduh, iya kacau. Salat berhenti dia karena kita mendengar bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam membaca ayat, tenang. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, mulai bekerja dia lagi. Keluar dari masjid mulai bekerja, sampai di jalan mulai bekerja. Ada orang besar bajunya kekecilan, ada orang kecil bajunya kebesaran. Kepala ini terus bekerja, bekerja, bekerja. Maka tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Hati menjadi tenang dengan berzikir. Air diusap ke telinga. Kenapa? Nampaknya untuk membersihkan lubang telinga. Sekarang banyak orang kelihatannya ganteng, cantik, luar biasa, telinga hitam. Ganteng, cantik, lihat di dalam sarang Spiderman. Islam mengajarkan bersihkan telinga, tapi sebenarnya bukan hanya zahirnya, bukan telinga yang kelihatan, membersihkan pendengaran dari yang haram-haram, mendengar aib orang, mendengar keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Apa ini? Zina semua ini. Setelah itu dibersihkan kaki. Nampaknya membersihkan kaki dari kotoran,
Tapi sebenarnya membersihkan langkah kaki dari tempat yang haram, membersihkan langkah kaki dari tempat maksiat. Selesai itu kita bersihkan diri kita menghadap ke arah kiblat. Kita ulang lagi syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat, jadikan aku orang yang kembali ke jalan yang benar. Wa ja'alni minal mutatah, jadikan aku orang yang mensucikan diri hati dan pikiran. Wa ja'alni min ibadikas, jadikan aku orang hambamu yang soleh. Tapi kadang banyak orang ini tidak pernah merenungkan makna wudhu. Cukup. Gak pernah berasal. Apa-apa, tidak ada perenungannya. Orang yang berwudhu tidak ada perenungan, sama dengan bebek main air. Ada perenungan. Beda kita dengan hewan itu apa? Merenung. Beda kita dengan binatang itu apa? Berpikir. Makanya kata filosof Yunani, ketika aku berpikir maka aku ada. Kalau aku tidak berpikir berarti cerdas. Enak memang ceramah dekat orang-orang cerdas. Coba ceramah depan orang lapar pas mau buka puasa, apapun kita bilang terserahlah, yang penting cepat selesai gitu. Lama kali ditunggu dah, nggak azan juga gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita bicarakan tentang fakir miskin anak yatim, kita pun mengumpulkan uang bulanan. Jangan malu untuk datang ke rumah-rumah, buatkan kartu anggotanya. Anggota Masjid Jakarta Garden City. Bapak anggota jamaah Masjid Jakarta Garden City? Iya, iuran Pak. Apa nih iuran? 1.000 sehari. Oke, kalau 1.000 oke. Cuman 1.000 sehari. Kalau 1.000 sehari sebulan berarti 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. Begitu baiknya masjid. Kalau 25.000 nggak terasa. Tapi kalau kita ramai, maka insya Allah anak yatim, fakir miskin tersantuni. Insya Allah, amin ya rabbal. Kalau sendiri memang terasa berat. Jangan sampai uang hanya dikutip melalui kotak masjid. Bulan pertama kotak, nggak ada yang peduli sama kotak. Bulan kedua dibuat kotaknya gambar ambulan, nggak ada juga yang peduli. Bulan ketiga mobil jenazah, juga orang nggak peduli. Bulan keempat keranda lewat, barulah gak peduli, masuklah 2.000 perak. Manajemen yang baik. Lalu siapa yang ngutip ke rumah-rumah? Pengurus sibuk. Manfaatkan anak-anak muda. Anak-anak muda kita kalau disuruh ngutip ke rumah-rumah, siap anak-anak muda? Wah, siap anak muda. Luar biasa.
Anak-anak muda ini mesti dipekerjakan, jangan sampai tidak dilibatkan. Remaja masjid, tugas ngutip 1000 sehari. Bayangkan setiap rumah, nggak mungkin lah masyarakat sekitar masjid ini ngasih 1000. Pas diminta, Pak 1000 ya, Allah tiap hari datang, ini 100. Jangan datang lagi 2 tahun ya. Begitu semangatnya. Paling tidak 3 kali anak yatim fakir miskin kita santuni. Pertama, uang semester masuk sekolah bulan Juni Juli. Menjerit orang tua mau menyekolahkan anak. Orang tua bapaknya meninggal, ibunya buru cuci, kesusahan. Tapi begitu masjid memberikan, lapang dan mudah. Yang kedua, semester 2. Yang ketiga, ketika menyambut bulan suci Ramadan, Idul Fitri. Itu luar biasa. Idul Fitri terbantu dengan zakat. Tapi begitu mau memasuki bulan Ramadan, kemana mau minta bantuan? Tapi kalau masjid, Masya Allah, tabarakallah, disitulah kita bersama. Jangan pajang fakir miskin di masjid, jangan pajang anak yatim di masjid. Mereka bukan barang pajangan. Antar ke rumah mereka. Yang antar ibu, yang ngumpul anak muda, bapak-bapak ngitung masukkan ke amplop, ibu-ibu yang ngantar. Setuju Bu? Mau mereka ngantar? Mereka memang suka ngantar. Kamera mereka udah live. Alhamdulillah petang ini lagi ngantar bantuan. Padahal nggak tahu entah uang siapa. Kenapa jangan bapak yang ngantar? Karena kalau bapak yang ngantar, kebetulan emak anak yatim itu cantik, bahaya. Pecah perang dunia, hancur semuanya. Nanti kalau terjadi sesuatu ditanya, kenapa ini terjadi? Gara-gara Ustadz Somad. Makanya jangan undang dia. Itu kan Ustadz provokator. Betul? Betul pula kata orang. Mati kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bukan hanya sekedar tausiah ceramah, tapi sampai pada level teknisnya saya sampaikan. Anak muda mesti dikelola dengan baik. Yang ngutip siapa? Anak muda. Administrasi siapa? Anak muda. Mereka yang ngerti Word, mereka yang ngerti Excel, mereka yang ngerti pakaikan satu. Ini begini banyak saudara-saudara kita. Ini di depan saya ini orang kaya-kaya semua ini. Dari bunyinya aminnya seperti nggak yakin. Amin. Bapak ada laptop yang nggak dipakai di rumah Pak. Nih pakai untuk administrasi. Buat di depannya laptop wakaf. Salah pakai neraka jahanam. Aset masjid. Jangan pakai nonton Netflix dan YouTube. Hanya untuk laporan masjid. Tuliskan dengan anak muda kita siap. Siap anak muda? Siap. Saya tengok yang jawab orang tua semua. Nah, lalu kemudian anak muda buatkan channelnya. Anak muda lah yang merekam. Kasih tugas. Anak muda kamu merekam kajian subuh. Anak muda kamu merekam kajian duha. Anak muda kamu merekam kajian maghrib. Anak muda kamu merekam kajian tarawih. Anak muda kamu merekam kajian iktikaf malam. 1 hari 5 video, 1 bulan banyaklah pokoknya. Anak muda, saudaraku dimanapun berada, nikmati kajian-kajian dari Masjid Jakarta Garden City. Tonton di channel Masjid JGC. Subscribe, like, share, and comment. Inilah channel yang paling mantap. Videonya belum ada, sudah di endorse duluan. Sudah ada? Mantap, saya mancing aja tadi. Nah, hasil dari YouTube itu dimasukkan lagi untuk ke masjid, dimakai untuk kemakmuran masjid. Anak muda dilatih untuk bekerja ikhlas. Jadi anak muda ke masjid. Kenapa anak muda ini nggak ke masjid? Saya ini orangnya penasaran, saya tanya. Anak muda, ya. Kenapa kalian nggak ke masjid? Kami nggak pernah dilibatkan Pak Ustaz. Orang tua merasa kami nggak perlu dengan kami. Akhirnya ya kami meninggalkan masjid. Pernah kami diundang ke masjid. Tiba-tiba judul ceramahnya, malam pertama di alam barzakh.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini sebetulnya mau ke masjid. Kalau ada pengurus-pengurus masjid yang mengatakan anak muda nggak mau ke masjid, anak muda nggak ke masjid, datanglah kalian studi banding ke Masjid Jakarta Garden City. Saya sudah melihat anak-anak muda yang luar biasa. Nggak tahu apakah hanya malam ini, wallahu a'lam. Mudah-mudahan semua anak muda kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kebersamaan kita sehingga nanti ketahuan, ada kartunya, ada nomornya, ada grup WhatsApp-nya, dan setiap bulan ada yang diangkat bergantian untuk menjadi petugas membangunkan tahajud call. Bulan ini kamu yang bertugas tahajud call ya. Oke, siap. Oh, dia call. Bangun bro, tahajud. Bangun tahajud. Bangun tahajud. Habis itu dia pun tidur. Besok ditanya, kau nelpon saya tadi malam? Iya, kau tahajud. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Ini tidak betul. Bulan depan gantian lagi. Kita ketemunya kapan? Ketemunya pada hari Jumat. Tapi hari Jumat kan gak semua hadir ada di kantor. Ketemunya kapan? Paling tidak 5 kali dalam momen besar. Peringatan 1 Muharram, habis Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, Nisfu Sya'ban, Ramadan, Lailatul Qadar, Syawal, halal bihalal, Zulqadah, melepas jamaah haji. 7 kali dalam setahun bertemu akbar, bertatap muka, bersilaturahim. Barulah dikatakan membangun peradaban dari masjid. Kita semuanya berangkat dari masjid. Masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah. Banyak orang sekarang menjadikan masjid hanya sekedar tempat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kampung, satu RT, satu RW, satu imam, tapi nggak pernah kenal, nggak pernah bertegur sapa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, mesti salam. Apa kabar Pak? Apa kabar? Begitu ini nggak? Assalamualaikum. Pas mau salaman setelah sholat, bid'ah. Kata Imam Nawawi, bukan kata Abdul Somad ya. Ini Imam Nawawi ahli hadis. Namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i dalam bidang hadis. Dialah yang mensyarah Sahih Muslim. Dalam bidang hadis dia menulis Arba'in Nawawi. Dalam bidang hadis dia menulis Riyadhus Shalihin. Dalam bidang fikih dia yang menulis Raudhatul Talibin. Dalam bidang fikih dia yang menulis Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dalam bidang ulumul hadis kitab dia disyarah oleh Imam As-Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam besar, paling banyak kitabnya. Apa kata Imam An-Nawawi? Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Apa hukumnya? Mubah, boleh. Kalau sebelum sholat dia belum salaman, Allahu Akbar, setelah sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Karena tadi belum salaman. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman, itu nggak boleh. Allahu Akbar. Habib Hakim, saya ada Habib Hakim. Jadi masalah khilafiyah, kita ini berhadapan dengan orang luar Islam, dengan sesama Islam sendiri. Yang di luar Islam kita cari titik persamaannya. Memang kita beda akidah, beda agama, tapi kita sama-sama orang Indonesia. Yang di dalam Islam sendiri memang kita beda ormas, memang kita beda mazhab, memang kita beda ustadz, tapi Allah kita, emang kalau beda ormas Allahnya beda, beda partai Allahnya beda, Allahnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Muhammadnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya sama, kiblatnya Baitullah, Ka'bah. Saudara yang dimuliakan Allah, Qurannya sama, podo sami mawon. Apa
Apa yang membuat kita berkelahi? Kalau mau dicari perbedaan, satu ayah, satu ibu, satu perut, sama-sama kembar pun ada perbedaan. Tapi kalau mau dicari persamaan, seperti samanya hati aku dan kamu. Tergantung kita mau lihat perbedaan atau persamaan. Ini acara besar begini bisa terwujud, ini karena jamaahnya bekerja sama dan sama-sama bekerja. Cobalah lihat pentasnya, cobalah lihat pula dengan tendanya seperti mau walimah. Sayang ini, eman-eman kalau tenda ini besok dibuka, sekalian aja halal bihalal. Oh nggak bisa Pak Ustadz, ini disewa Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masjid tempat kita bersama, supaya anak kita nanti nanya, ini adik-adik anak-anak saya ini 10 tahun, berapa umurnya sekarang nak? 14 tahun. Beda-beda sedikit sama saya. 14 tahun. Berarti 2024, 2034, 2044 itu umur mereka 34 tahun. Lagi produktifnya. Anaknya nanya, Papa, iya. Papa dulu kenal mama di mana? Gak usah tanya-tanya, kami ditangkap satpam. Karena kita tidak menciptakan sejarah untuk mereka. Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk mereka. Malam ini kita sedang membuat satu catatan yang indah dalam episode kehidupan mereka. Bawa anak ke masjid, bawa anak ke masjid. Kalau di masjid masih ada anak-anak, masih ramai, berarti masa depan mereka masihlah di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau masjid Jakarta Garden City masih ramai dengan anak-anak, berarti 20-30 tahun akan datang masih tetap ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah sepi, sunyi, lebih banyak batuknya lagi. Hancur dunia kita. Apa yang mau diharapkan? Ustadz Somad ini kalau ngomong tuh nyelekit sakit hati kami yang tua-tua ini. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu yang tua-tua, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Kuncin dengar tausiah Ustadz Somad itu jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masjid kami ini luar biasa Pak Ustadz. Ustadz Adi Hidayat sudah pernah kami bawa, Ustadz Hilmi Firdausi sudah pernah kami bawa, Ustadz Somad malam ini kami bawa. Masya Allah tabarakallah. Tapi kita tidak hanya ingin kajian ramai, tablik akbar, tapi setelah itu sepi sunyi. Kita mau ke depan ada program-program kebersamaan, terutama menangani masalah anak yang tidak bisa masuk ujian karena uang sekolah tertunda, anak-anak yang tidak bisa baca Quran karena tidak ada guru mengaji. Padahal sebetulnya prospek, kesempatan, kemampuan kita banyak, tinggal lagi manajemennya kita atur dengan baik. Kalau lingkungan kita sudah baik, masih banyak lagi daerah lain yang kurang mampu, maka kita berbagi. Apalagi tidak lama lagi hari raya kurban. Dari sekarang, kami Pak Ustadz kambing ini banyak sekali, kami nggak bisa makan kambing Pak Ustadz. Saya jangankan makan kambing Pak Ustadz, baru ngelihat kambing udah naik darah tinggi saya. Jangan dimakan kambingnya, bagi, tanya berapa banyak fakir miskin yang tidak makan kambing bertahun-tahun, nggak pernah. Pas ditunjuk mana gambar kambing, ditunjuknya ayam. Saking kan nggak bisa, nggak kenal dia sama kambing, mencium bau kambing pun nggak pernah. Maka kita bagikan daging-daging. Begitu daging itu sampai ke tenggorokan mereka, apa kata mereka? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Orang yang sudah mengirimkan kami hewan kurban ini, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, berkahi hidupnya, jadikan anaknya soleh dan solihah. Doa mereka itulah yang menembus pintu-pintu langit.
doa du'afa, fakir miskin. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah bekerja sama memakmurkan masjid insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang saya lihat jam rupanya udah jam 10:30. Sudah 1 jam saya berdiri di sini. Masya Allah. Kira-kira kalau saya lanjutkan 1 jam lagi masih sanggup? Ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya nggak sanggup. Saya heran. Pas saya lihat ke sana, kenapa lah bapak-bapak tuh nggak ada yang nengok ke sini? Rupanya ada layar di sini. Hai. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini istiqomah iman dan Islam. Anak cucunya termasuk orang yang memakmurkan masjid. Ceramah Ustaz Abdul Somad ini diamalkan sehingga anak yatim fakir miskin terjaga, terpelihara, bisa makan, bisa sekolah. Nanti akan ada remaja-remaja masjid yang akan dipekerjakan, yang akan dibudidaya, budidaya kayak ikan lele aja. Yang akan dikaryakan, yang akan diberikan tugas-tugas, dan anak muda akan menerimanya dengan senang hati insyaallah. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.